Hei, jangan biarkan mereka kabur. Pak, tolong bantu saya. Ada apa? Saya pejuang bawah tanah, saya dikejar sisa-sisa mata-mata. Tolong selamatkan anak ini, bantu saya menyelamatkannya. Pak, kumohon. Ini setelah revolusi saya mohon. Aduh. Anda bangun dulu. Baik, saya bantu. Ini tanda pengenal untuk anak. Jika saya selamat, saya pasti akan menjemputnya. Terima kasih kawan jika saya masih hidup. Aku akan balas budi. Lihat, The Sand. Itu, mereka. Cepat sembunyi, aku akan mengalihkan mereka. Ayo. Lihat ke sana. Berhenti, jangan lari. Jangan menangis, jangan takut, jangan menangis. Ibumu pahlawan wanita paman akan membesarkanmu. Mulai sekarang aku ayahmu. Ayah, saya juara di ujian. Peringkat pertama. Juara 1, serius saya. Iya, juara sesekolah. Pahlawan, aku tak mengecewakanmu, anakmu tumbuh baik. Aku akan latih dia jadi tiang negara. Liu De keluar sekarang. Liu De keluar sekarang. Saya kakak Semedo. Kenapa kau di sini? Tak tahu urusanku. Yulian, jelaskan padanya. Liu, de apa anakmu juara sekolah? Aku baru tahu kejadiannya. Lalu kenapa? Kau pikir anakmu bisa juara ujian? Kami orang terkaya dan penguasa desa. Hanya dia yang bersinar, paham? Liu De, dengarkan. Dulu Yulian cantik sekali, aku suka. Tapi dia malah nikah denganku. Juara ujian anakmu harus jadi milik anakku. Dulu Van Yulian anggap aku tak berguna. Tak ada lagi yang kubicara. Tapi ini hasil usaha anak. Tak boleh begini. Kenapa tak mungkin? Anakmu juara ujian sekolah, anakku juara kedua, anakmu cuman kalah tipis. Anakku tak mau juara pertama. Nilai ini menentukan masa depan anak. Tak bisalah dikasihani, saudara. Yude, kau lawan aku, panggil aku saudara, sampai dia paham maksudku. Bosnya redal. Pukul dia. Duh, jangan pukul aku. Liu De Dengarong. Di desa ini anjing pun tunduk lihat aku. Kau ini apa? Bikin aku marah. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Sudah, cukup. Pergi sana, Liu Bubu. Kau perampok, hatimu busuk, kau akan dihukum. Karma, aku punya uang. Kau lebih gelap dari langit. Pukul keras. Paman, hentikan pukulan, aku tak akan juara lagi. Nah, baru benar. Cukup, sudah. Nah, tantar sana tata. Wah. Liu De, ingat baik-baik. Seumur hidupmu, aku sudah injak. Kalau anakmu juara lagi, aku akan bunuh dia. Ayo pergi, wahaha. Untung tak kawin dengan pengecut nak kita pergi. Kau baik-baik saja. Jianjun, ayah ini tak berguna. Ayah, maafkan. Nak, anakku. Kau di mana sih? Anakku. Kau di mana sih? Ibu Ketua sudah kuhubungi semua kenalan grup Kiulan, berusahalah mencari tuan muda. Temukan aku bagaimanapun caranya. Jika berhasil menemukannya, perkataan petani yang membesarkan anakku. Jika dia masih lajang, akan kunikahi dia. Aku tak sabar. Pergi akan ku cari sendiri. Ayah, jangan sedih. Aku tak akan juara kelas lagi. Nilaiku bukan yang tertinggi. Tidak, kau harus tetap juara kelas. Kepala keluarga Lin pernah berpesan siapa yang jadi sarjana pertama di desa. Siapa penerus kepala keluarga.
bisa membangkitkan kejayaan keluarga Lin, kau harus sukses. Tapi nanti mereka akan memukulmu. Setelah Siule, ujianmu harus selalu buruk. Sedikit lebih jelek. Tapi saat ujian masuk perguruan tinggi, baru tunjukkan kemampuan aslimu. Nanti masuk kampus ternama berprestasi, mereka tak akan berani mengganggumu. Oke, ayo kita lakukan. Ayo akan masakan makanan enak. Oke. Aku harus belajar giat agar sukses. Membalas kebaikan ayah. Lin Janjun, cepat tanda tangan. Ini dia. Hei, wahahaha. Lin Janjun 20 poin, juara bontot kelas lagi. Hahaha, oh haha, juara bontot lagi. Kakak Jianjun, kenapa selalu belajar keras, tapi nilai ujianmu selalu jelek? Mungkin belum berhasil. Tenang, jangan grogi saat ujian. Aku selalu begini, Xiao Fang tak pernah meninggalkanku. Tunggu ujian masuk kampusku. Iming hebat, aku harus menikahinya. Ibu Ketua, ini informasi yang ada kota keluarga Lin yang menitipkan tuan muda ke petani. Anakku tinggal di tempat terpencil. Sulit baginya. Xiao Fang, jangan khawatir. Aku sedang berusaha masuk universitas menikahimu dengan bahagia. Oke, sekarang nyanyikan lagu untukku. Ada seorang gadis di desa ini namanya Xiao Fang. Berhenti nyanyi, suaranya jelek. Emang ada urusan denganmu? Lin Yanjun, sudah berapa kali kuperingatkan. Zhou Xiaofang adalah wanita yang kusukai. Kenapa kau tak mau dengar? Jangan nekat ya. Hei, aku tidak suka padamu. Urusanku tak ada hubungannya denganmu. Xiaofang, ceritakan tentang dirimu. Cantik sekali. Kenapa kau sengaja buta? Keluarga Lin Haiku kaya raya. Orang yang berbakat juara 1 di sekolah. Sedang keluarga Lin Yanjun tak berguna, ayahnya jomblo nilai minimal. Kenapa kau memilih dia, bukan aku? Aku suka dia, tak suka padamu. Ada masalah? Oh begitu, dia tak suka padaku, kan? Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu seberapa tak berguna orang yang kau sukai. Li Jianjun, ini peringatan terakhirmu. Zhou Xiaofang itu jelek, tinggalkan dia, atau ku bunuh kau. Lihai, jangan keterlaluan. Sepertinya kau tak paham ancamanku. Saatnya saudara-saudaraku menghajarnya, serahkan padaku. Berani ganggu Brother Hai, kau kubunuh. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Berani macam-macam sama Kang Hai, gua bacok loh. Lagi ngapain kalian? Udah. Xiaofang, jangan mendekat. Ayahmu sudah bicara belak-belakan. Di matanya aku calon menantu ideal, dia takkan izinkan kau nikah dengan keluarga berantakan. Urusanku bukan urusanmu. Aku bisa putusin sendiri, siapapun tak boleh merebut. Baik, tunggu saja ujian nasional nanti. Tunggu sampai aku jadi juara. Jadi pewaris ketua marga mau lari kemana lagi dari genggamanku? Hajar dia. Udah, jangan dipukulin, jangan berantem lagi. Udah. Kembali sini. Kembali sana, jangan nekat bunuh diri. Lin Jianjun, dengarlah. Keturunan Laut Su takdirku adalah menggilasmu. Ingat baik-baik, lihat aku berlari dengan ekor di kaki, tundukkan kepala atau bakal ku hajar setiap ketemu. Paham? Ia masa jenah pertama bersama di saha. Ayo pergi. Jianjun, tidak apa-apa, bangun. Xiaofang, apa menurutmu aku tak berguna? Jangan bicara begitu. Aku tahu kerja kerasmu kau pasti berhasil. Mau masuk perguruan tinggi, usir bajingan itu.
Aku pasti masuk peringkat 1 bawa kejayaan untukmu dan ayah. Kali ini Jianjun harus lulus ujian telur kampung ini bungkus sendiri kalau lapar saat ujian. Tenang ya, pasti aku masuk Qingbei. Bertahun kau diancam Lin Hai, banyak fitnahan, aku benar-benar merasa terzalimi. Tapi kali ini kau cukup buktikan diri lalu semuanya akan baik. Lin Hai, tuh, tunggu saja. Mulai sekarang akan kutunjukkan siapa juara ujian nasional sebenarnya. Lin Hai, tunggu saja. Mulai sekarang. Akan kubuktikan siapa juara sejati ujian masuk perguruan tinggi. Laulin datang, istrinya diambil orang sini-sini. Aduh, Laulin, mau kemana? Aku antar anakku ikut ujian masuk perguruan tinggi. Anakmu selalu ranking terakhir di sekolah. Mau ikut ujian apa lagi? Dasar. Kalau anakku sebodoh itu, sudah kukirim ke pabrik elektronik pasang sekrup. Aku percaya pada anakku, dia pasti akan masuk universitas. Lin Yude, kau bilang apa? Kau bilang anakmu bisa kuliah? Hahaha, ngakak aku. Jangan mimpi di siang bolong di desa Lin ini. Hanya anakku yang bisa kuliah. Jadi kepala keluarga Lin, anakmu cuman pantas mengemis. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan remehkan anak muda. Aku yakin anakku bisa sukses. Hahaha, janji muluk. Lihat Yongfu kami. Dapat investasi dari grup Kiulan ibu kota. Sebentar lagi jadi bos besar. Kau masih pungut sampah. Masa masih bicara soal kesuksesan? Benar, Lin Yude, kau janda lapuk. Bawa anak ranking kedua dari belakang. Memalukan keluarga Lin. Nanti di rapat keluarga, aku akan minta keputusan kepala keluarga. Keluargamu akan dihapus dari silsilah. Paman ke-6, jangan keterlaluan. Kau tahu kenapa nilai anakku jelek. Aku yakin dia bisa masuk universitas. Dia akan sukses. Benarkah? Kita lihat saja. Ayo pergi. Ayo. Laulin, kau benar-benar tak berguna, istri direbut anak bodoh. Seumur hidup, tak ada harapan. Jangan khawatir, Sawi. You sure are. Aku yakin anakku pasti masuk universitas. Hitung-hitungan anakku juga harus ikut ujian masuk perguruan tinggi. Mungkin di ujian masuk perguruan tinggi, coba lihat baik-baik. Mungkin ada wajah yang dikenal. Tenang, jangan gugup saat ujian. Semangat. Kau harus sukses. Bendera sudah selesai dikibarkan? Iya, Pak Pengawas. Pak Edi selalu ranking terakhir di kelas. Masa bisa jawab semua soal, dia menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Semua jawaban ujian benar hanya dalam 20 menit. Lebih dari 300 ruang ujian. Peserta pertama yang keluar ruangan. Ini juara ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Bagaimana menurut guru apa saya benar? Ini hanya lembar jawaban kosong. Jangan bicara sembarangan. Lakukan ujian dengan baik. Lin Jianjun sendiri yang menyerahkan kertas kosong. Saya sampai dimarahi pengawas ujian. Rapat keluarga aku akan menghancurkannya. Ayah, Anakmu sudah selesai? Apa hasil ujianmu bagus ya? ujian ini adalah harga diri kita berdua, Ayah. Aku takkan pernah gagal. Aku ingin Li Yongfu Lin Hai, Fan Yulian, dan keluarganya harus melihat jelas. Kami ayah dan anak bukan orang sembarangan. Baik. Asalkan kau berprestasi, ayah bisa mati dengan tenang. Pahlawan wanita tak tahu kau tertangkap mata-mata, tapi kau percayakan anakku, akhirnya keturunan pahlawan bisa kaya raya. Jianjun, di mana giokmu? Hei, di mana Gyoku? Cari di rumah giok itu tak boleh hilang. Baiklah.
Ketua, kenapa tidak ke media langsung? Buka pencarian untuk Tuan Muda, kalau begitu petani itu lihat berita, akan menghubungi kita sendiri lebih mudah daripada cari jarum di jerami. Kamu bodoh, nenekku orang terkaya. Jika aku bilang kehilangan anak, banyak penipu pasti akan mengaku aku. Apa ada orang yang haruskah tes DNA mereka? Sepertinya begitu. Hei, lihat, teman-teman, begini rapat keluarga selesai lusa patahkan kaki Lin Jianjun untukku. Berhenti sekarang. Berhenti sekarang. Ada apa? Ketua, sepertinya saya melihat Liontin Giok Unicorn. Tunggu! Apa yang kau lakukan? Bisa kau tunjukkan Liontin Giokmu? Apa maksudmu ini? Apa kau mau menipu di siang bolong? Bukan anak laki-laki, kau salah paham kartu nama itu. Saya Chen Qiulan, ketua grup Qiulan Liontin Giok di dadamu ini berkaitan dengan saya. Bisa kau perlihatkan? Kau Chen Shoufu, benarkah kau orang terkaya di Nancheng, bukan penipu? Send a seal. Jika tak percaya, baca sendiri laporannya. Sial, benarkah kau orang terkaya di Nancheng? Kini kau percaya saya bukan penipu, kan? Ekon tidak saya akan saya tunjukkan. Benar-benar cocok dengan unicorn. Setelah 18 tahun, ibuku akhirnya menemukanmu. Setelah 18 tahun, ibu akhirnya menemukanmu. Nah. Ya, kau anak yang hilang selama ini. Apa, Hai Ge? Kamu anak orang terkaya di sini, Hai Kak Hai. Nanti kamu kan jadi orang sukses. Tidak, Bu Tante, mana mungkin saya anak ibu? Kalau begitu, dari mana Giok Liontin ini? Ini pemberian ayah saya. Benar, itu dia. Coba lihat persis sama tidak? Sama persis. Sama persis. Ini, kok bisa? Dulu ibu melahirkanmu belum lama. Dikhianati pengkhianat, dikejar mata-mata terburu-buru. Kamu masih bayi saat itu, dititipkan ke petani kaya. Dan tinggalkan Giok Liontin ini untuk bukti. Sekarang Giok ini ada padamu. Kau anak ibu. Anak ibu yang baik. Ibu akhirnya menemukanmu. Aku ambil Giok ini dari Lin Jianjun. Dia anak orang terkaya? Tidak, biarkan dia jadi anak orang kaya. Bagaimana aku usir Diko dari keluarga? Bagaimana aku bisa ambil rumah ini? Nak, kau sudah menderita, ibu akhirnya menemukanmu. Nanti ibu akan berusaha ganti rugi. Apa maumu? Ibu berikan semuanya. Baik, Kong. Ibu Dodo, bagaimana dengan orang tua angkatku? Baik-baik. Orang tua angkatmu adalah penyelamatku. Mereka membantu membesarkan anakku. Pasti akan kuberi imbalan. Bantu mereka jadi orang sukses. Pergi temui orang tua angkatmu, ibu ingin berterima kasih. Pergi temui orang tua angkatmu, aku ingin berterima kasih pada mereka. Oh, bagus. Ayo Tuan Muda, silakan masuk mobil. Pulang saja, lepaskan bajumu. Aku harus foto dulu dengan orang tua. Tunggu Bu, aku belum bisa pulang dengan ibu. Kenapa? Orang tua tak angkat sudah membesarkanku bertahun-tahun. Tiba-tiba ibu bawa aku pergi. Mereka pasti tak terima. Aku harus pulang untuk membujuk mereka. Nanti kita bicarakan. Katanya mau berterima kasih. Jangan pergi dengan tangan kosong. Iya, aku buru-buru mengakuimu jadi lupa. Anakku memang perhatian. Jadi? Ibu pulang dulu saja. Aku akan kembali bawa hadiah spesial. Ayo siapkan hadiah untuk orang baik ini. Baik. Anakmu menunggu ibunya. Ibu akan menjemputmu dengan hadiah besar. Oh, bagus. Halo Old Gold, segera salurkan 100 juta yuan untuk bangun desa Linjia baru. 100 juta? Nyonya, jumlahnya terlalu besar. Besar bagaimana, tempat ini layak dapat $1 miliar. Tak hanya orang tua angkatnya yang kaya, seluruh desa Linjia juga harus makmur. Seluruh desa pasti berterima kasih pada Tuan Muda. Apa? Lin Jianjun anak orang terkaya di kota Chen. Iya Pak, untung Liontin Gioknya ketemu. Kalau tidak, Lin Jianjun bakal mengakui Chen Shoufu sebagai ayah. Aku takkan bisa angkat kepala seumur hidup. Nak kau mau akui Chen Shoufu sebagai ibumu? Bodoh. Harta sebanyak ini. Masa tidak diambil?
orang terkaya Chen kasih aku 1 juta. Aku bisa berjalan santai di kota kalau Chen Shoufu anggap aku dermawan. Masa aku tidak boleh sukses? Iya Pak, kalau aku akui Chen Shoufu sebagai ibu kalian berdua, tinggal tunggu rejeki mengalir, hahaha. Ya sudah, bagaimana ini? Kita harus kompak. Sebenarnya, Xiaohai bukan anak kandung kita. Dia anak pahlawan yang dikejar mata-mata. Lalu kau titipkan padaku, jangan khawatirkan anakmu. Sudah kurencanakan semuanya di rapat keluarga nanti. Begitu hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, ku buat kepala keluarga, tetapkan kau sebagai pewaris, sekalian lamaran dengan Zhou Xiaofang. Bagus, hahaha, mantap. Ku buat Lin Jianjun bersangka seperti anjing. Dia harus tahu kekuatan kita. Dia bukan apa-apanya, hahaha. Bendik Pesken. Hei, Bagaimana hubunganmu dengan Xiaofang? aku akan umumkan hasil ujian di rapat keluarga langsung melamar. Baik, ayah akan jual babi gemuk di kandang, siapkan hadiah untukmu. Liu Dejizi akan mulai cepatlah. Jangan telat. Nah, ini dia. Aku segera menyusul. Cepat pergi, lihat keputusan penting apa yang akan diumumkan ketua. Ayo sini. Ayo. Ayo. Katanya ketua pasang layar besar di rapat tautan langsung ke hasil ujian masuk perguruan tinggi. Begitu hasil ujian keluar, langsung ditampilkan di sana. Kalau kau benar jadi juara, pasti geger seluruh keluarga. Tenang, Pak. Keluarga Lin Hai selalu merendahkanku, aku menahan amarah. Hari ini aku harus buat dia tidak bisa lagi meremehkan kita. Lin Yude. Oh, ngapain kamu? Bangun. Ada apa dengan Pamaner? Bran beriannya kau duduk satu meja dengan kami? Kau ini anak keluarga melarat. Ujian terus, rankingnya selalu buncit. Memalukan seluruh kampung. Beres-beres aja mau duduk sama kami? Lihat kan, dulu menyesal menikah terus menyesal sama aku ya? Tentu saja. Dia perjaka yang tak laku. Mana bisa dibandingkan dengan suamimu? Bahkan anaknya pun tak tahu berapa kali lebih buruk dari anak kami, hahaha ibu. Sebenarnya tak jauh beda, hanya saja 1 bulan purnama di langit, satunya cuma belut di kubangan. Jangan keterlaluan. Saudara-saudara sekalian, jaga mulut kalian. Siapa saudara kalian? Jangan bilang kita punya hubungan. Kami tak sanggup berurusan dengan kaum melarat. Jangan sok muluk deh. Jangan meremehkan anak muda. Aku pasti akan membuktikan. Hei, juara buncit ujian, udah jangan ngomong kosong. Pelang sana ke tempatmu. Minggir, mau ku biarin anjing gigit? Apa maunya? Aduh, ketua regu, aduh. Ini Lin Yude, dia yang atur tempat dudukmu. Dia maksa duduk sama kami. Apa? Lin Yude mau melawan dia? Aku aja tak duduk sesuai nomor. Bukan ketua regu, kami tak tahu nomor tempat, ini ada nomornya. Nomor tempat dudukku di mana? Buta ya, sudut sebelah kandang anjing. Apa kau buta? Pojok sebelah kandang anjing. Bulan ketua, ik duduk di sebelah kamu si bila kanan. Ada masalah? Masih berani protes? Kau anggota keluarga Lin bertahun-tahun jadi lajang, tak kompeten di keluarga Lin. Walau aku miskin. Tapi ketua, tak pantas kau hina kami bapak anak begini. Mari duduk di pojok, duduk dekat kandang. Kenapa tidak boleh? Aib keluarga Lin seberapapun kuatur, kau tetap tak tahu diri. Aku tak mencuri atau merampok. Kenapa aku jadi aib keluarga Lin? Mau ku bicara di depan umum? Sebutkan dosamu, ketua. Hitung saja, biar dia mati mengerti. Orang seperti ini tak punya kesadaran. Hukum dia di depan umum biar mereka tersadar. Baiklah. Akan kuumumkan di depan keluarga dosa Lin Yude pada marga. Pertama, penghasilan rendah. Mempermalukan keluarga tiap tahun. Bikin keluarga Lin jadi bahan tertawaan. Kemiskinan tak kunjung berkurang. Kedua, anaknya Lin Jianjun bodoh malas berusaha keras.
Ranking buncit tiap ujian dari tahun ke tahun. Memalukan keluarga Lin ketiga, menolak tempat duduk keluarga konfrontasi jahat. Dianggap tidak sopan 3 dosa besar ini. Li Yode, kau pantas duduk di kandang. Tentu tidak. Jangan. Ayah, jangan takut. Berapa waktu ayah jujur? Aku tak mau terbiasa begini. Apa? Kubicara jujur? Ayahmu memang jujur, bukan fakta yang kusampaikan. Fakta apa? Keluargaku miskin. Kami lemah tapi makan dari keringat sendiri, tak pernah merepotkanmu. Apa itu salah? 30 tahun di timur, 30 di barat. Jangan remehkan anak muda. Kau tahu apa hari ini aku miskin? Besok mungkin tak berguna. Apa? Kau bilang besok akan sukses. Bukan besok. Hari ini pun bisa. Bukan besok, kau bisa lakukan hari ini. Janji apa yang kau berikan hari ini? Hei, aku ingin dengar kabarmu hari ini. Bukannya kau siapkan layar besar hari ini? Tak mau umumkan sekarang? Apakah hasil ujian masuk universitas seluruh keturunan keluarga Lin benar? Lalu kenapa kalau iya? Hari ini ada ratusan keturunan keluarga Limu. Bisa jadi juara yang membawa kejayaan sekolah menengah, pasti aku yang jadi kebanggaan seluruh keluarga Lin. Apa hahaha kau bilang bisa jadi juara SMA dan masuk universitas ternama? Konyol. Murid terbelakang yang selalu ranking terakhir berani-beraninya bilang SMA ternama haha. Hei, apa anak ini gila? Sungguh gila. Aku tak kenal diri sendiri lagi. Cuman bisa sombong di depan umum, sifat buruk memalukan keluarga, Lin kita. Segera coret ayah anak ini dari silsilah keluarga. Teriak-teriak apa ini? Hasil belum keluar. Belum terkonfirmasi. Siapa berhak menuduhku sombong? Benar. Janjun benar. Tak ada hasil apa hakmu menuduhnya sombong. Sudah main-main. Ayah, aku tak tahan. Mereka menindas yang lemah. Jangan asal bicara. Baiklah, baik. Kau pikir bisa? Hari ini, ku beri kesempatan. Orang yang selalu ranking buncit. Mau bilang apa lagi tentang masuk universitas ternama? Juara SMA, haha. Kalau kau bisa jadi juara SMA dan masuk universitas ternama, aku Lin Dongsheng, ku berikan posisi ketua tim padamu. Baik, ini ujianmu. Ya, benar. Lalu buktikan pada kami, tamplak muka kami semua. Tunggu sebelumnya. Kalian berdua pergi ke pojok kandang dan ikut denganku. Kalian berdua aku harus ke sudut kandang dan tetaplah di sana. Baik. Aku janji. Tapi kau harus penuhi satu syarat. Masih mau apa lagi? Bertahun-tahun Lin Hai selalu mengejekku sebagai yang terakhir, mengejekku sebagai sampah memalukan keluarga Lin. Jika nilainya lebih rendah dariku hari ini, akan kupermalukan di depan seluruh desa kau ini, penjahat tak berguna. Berani-beraninya kau tantang aku. Dasar kau. Aduh, ayah, jangan dulu. Oh, nak, jangan halangi aku. Murid Ping Luo, berani aku tantang kau. Hari ini harus kubereskan dia. Ayah. Dia yang mempermalukan diri. Kenapa kau turun tangan? Bukannya dia yang tantang aku? Akan kuhancurkan dia dengan sekuatku. Lin Janjun berani bandingkan diri dengan aku. Baik, aku terima syaratmu. Tapi jika kau kalah dariku? Jika aku kalah, akan kutampar diri sendiri, menggonggong dan minggat dari sini. Baik, sepakat. Sekarang tunggu di sudut kandang. Ah, bagus, tunggu saja. Janjun, jangan takut akan kulamarmu saat jadi juara di SMA. Sudahlah, bocah mimpi kali. Kepala desa Zhou sudah janji nikahkan Zhou Xiaofang denganku. Tunggu sampai aku jadi penerus ketua regu, bahkan kedua keluarga kita. Sila kau membela mimpi, aku takkan pernah bersamamu. Xiaofan baik-baik saja. Sudah, rapat keluarga akan dimulai. Semua kembali ke tempat duduk. Keluarga Lin dan warga yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini, sebagai kepala keluarga Lin, izinkan kita semua menyaksikan pemilihan calon sesepuh klan Lin. Hari ini, sebagai kepala keluarga Lin, izinkan kita bersama-sama menyaksikan pemilihan calon kepala suku klan Lin. Aku pilih Lin Hai. Aku pilih Lin Hai, aku pilih Lin Hai. Ya. Pilih Lin Hai, lihatlah Lin Hai. Xiao Hai jodohmu. Aku tak peduli, aku hanya mau dengan Janjun. Omong kosong. Sudahlah, baiklah. Aku tahu semua dukung Lin Hai, tapi kita ikuti prosedur dulu. Nah, ayah tak berguna membuatmu menderita. Ayah, jangan bicara begitu. Ibu sudah tiada sejak dulu.
Ayah jadi ayah sekaligus ibu. Membesarkan aku dengan susah payah, tapi hari ini aku pasti beri hasil memuaskan untukmu. Semangat. Ya si Tisna. Ayah percaya padamu. Ayah tak mau kau sempurna, tapi kau keturunan pahlawan harus bersaing dengan ibumu. Menurut aturan klan, setiap tahun di hari ujian masuk perguruan tinggi, jika ada yang lulus ke universitas, bisa jadi penerus kepala klan. Jika ada beberapa pelamar, bisa menikah dengan yang berprestasi, daftar akan dibuka nanti. Ikuti saja proses ini sebelum buka daftar. Umumkan 3 acara besar keluarga Lin. Ini yang pertama. Saudara, Liu Fu dari tambang batubara. Perusahaan Qiulan Group pemenang provinsi dana 100 miliar ini jadi kebanggaan desa miliarder pertama di Yunzhen, kehormatan keluarga kita. Baik. Lihatlah dirimu, Hai Shao, sangat hebat. Bisakah kau menikah agar leluhur bangga? Aku tak peduli. Lalu yang kedua, Lin Hai, anggota klan berprestasi jatuh cinta pada anak kepala desa. Kepala desa setuju pernikahan klan akan bersatu, keluarga Lin akan semakin jaya. Makan permen, minum anggur pernikahan. Makan permen, minum anggur pernikahan. Makan permen, minum anggur pernikahan. Yang ketiga, Lin Yude dan Lin Junjun, ayah anak tak hanya lemah dan tak mampu, kau membohongi diri. Tak ada yang benci. Jika gagal menang kompetisi hari ini, masuk sekolah bergengsi, mereka akan diusir dari desa dilarang, masuk rumah leluhur. Baik, aku dukung. Aku dukung. Baik. Waktu buka hasil ujian, tiba nyalakan layar untuk semua. Mari saksikan hasil ujian, pena menari seperti naga. Lihat siapa yang berprestasi. Daftar hasil ujian masuk perguruan tinggi. Daftar nilai ujian masuk perguruan tinggi. Zhang Fei 3728, poin Xie Bisheng 125 poin Changlong 90 poin Lin Xiaodong 308 poin diterima di Sienda. Jepang pada mau diterima di 3 universitas swasta. Wah, aku diterima. Aku lulus ujian. Ayah bangga padamu. Nak, kamu hebat sekali. Kamu sungguh luar biasa. Universitas swasta saya sudah membuatnya senang. Lumayan. Sudah 20 tahun, akhirnya ada anggota keluarga Lin yang kuliah selamat ya. Saya putuskan memberikan beasiswa 1.000 yuan. Terima kasih ketua tim. Hahaha, bagus. Ini dia, semoga hasilnya semakin baik. Masa perlu ditanya lagi? Pasti ada Lao Tzu, aku akan melampauinya. Xiao Hai pasti bisa terus pantau. Lin Feng 66 poin, Xie Hong 586 poin, Zheng Dajun 217 poin, Jiang Ming 314 poin, Xie Xi 243 poin, Lin Hai. (516 poin untuk masuk Universitas Normal Urban An. Aku lulus ujian, sudah kubilang guru bisa melakukannya. Anakku lulus ujian atau Universitas Negeri kelas 2 di ibu kota provinsi. Wah, Universitas kelas 2. Anaknya diterima di Universitas kelas 2. Luar biasa sekali. Itu universitas di ibu kota provinsi. Akhirnya sang juara Guangzhou Yaozu. Xiao Hai adalah mutiara keluarga kaya. Aku tak peduli, hahaha. Berkah yang luar biasa. Leluhur memberkati anggota keluarga Lin diterima di Universitas kelas 2 ibu kota. Bersinar terang. Terima kasih atas doanya. Leluhur memberkati. Berdasarkan ini saja sekarang umumkan Lin Hai sebagai grup Lin kami. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Lin Jianjun, apa yang kau mau lakukan? Kau sendiri yang berkata penerus ketua tim ditentukan dari hasil ujian masuk perguruan tinggi. Hasil ujian anak keluarga Lin belum diumumkan. Bagaimana bisa menentukan siapa penerusnya? Kau pikir kau bisa masuk daftar emas? Justin Mark minta daftar emas. Di SMA? Mustahil. Dia hanya paranoid.
Aku yang paranoid? Tak bisakah dinilai dari hasil? Lin Jianjun, jangan berbuat ulah di sini. Lin Hai dapat nilai 500 lebih. Diterima di Universitas Negeri Ibu Kota. Ini kehormatan besar bagi keluarga Lin. Sebagai anak keluarga Lin, sepatutnya bersyukur, bukan iri hati. Bukan nilai dia. Aku tak akan bersyukur, juga tak mau mengandalkan aku cuman meremehkan. Li Jianjun, kau bicara apa sih? Kau meremehkan nilaimu sendiri. Keterlaluan, kau siswa terburuk di ujian. Berdasar apa kau remehkan anakku? Ini bukan main-main, karena nilaimu lebih baik darinya. Apa nilai kau lebih baik darinya? Kau lupa. Setiap semester kau ranking buncit. Diamulah yang bau. Kenapa nilai kau jelek? Keluarga tak tahu sebabnya. Apa kesalahanku? Apa kesalahanku? Apa aku yang ajarkan kau gagal? Kau mau salahkan kami? Tak menyalahkan kalian. Kalian lupa, aku pernah juara kelas 1. Kalian suruh orang pukuli aku, ancam agar tak boleh lebih baik dari Lin Hai. Hati kalian sudah dimakan anjing. Hal sebesar ini bisa dilupakan. Nurani lu udah dimakan anjing. Hal segede gini bisa lu lupakan? Apaan katamu? Siapa ngancam siapa? Lu sendiri juga nggak punya kemampuan. Ini masih mau kita yang disalahin? Betul. Dasar iri sama anak gue yang pinter. Iya Elo, cuman iri doang iri tapi nggak mampu. Cepetan kasih penjelasan hari ini. Nggak, gua gebukin Elo. Ya udah lu cepetan suruh anak lu yang nggak memuaskan sujud minta maaf ke keluarga mertua. Jianjun nggak bohong, yang dia bilang bener semua. Apa? Lu ikutan gila sama dia ya? Nyalahin orang lain soal nilai jelek terus ngancam. Ketua Rego. Lu lihat sendiri. Lihat sendiri, coba lihat. Ini ulah Li Youfu datengin orang ke rumah mau berantem. Dia bilang dia bos nomor 1 di kampung, cuman anaknya yang berhak jadi juara. Kalau Jianjun berani, nilainya lebih bagus, dia bakal suruh orang gebukin gua lagi. Jianjun takut gue diteror. Selama ini gue sengaja selalu jadi juru kunci. Apa? Katanya dia sengaja jadi terakhir. Jadi nilai jeleknya itu cuma pura-pura. Pantasan Jianjun rajin belajar siang malam. Kalau gue ada kesulitan, dia gampang banget ngasih jawaban. Tapi pas ujian malah selalu salah. Oh alah. Lin Hai, keluarga lu bejat banget. Duh, Xiao Fang, lu goblok ya. Masa omongan mereka dipercaya? Betul, mereka cuma iri lihat anak gue sukses sok jadi korban. Jelas-jelas cari gara-gara. Baru kali ini gue dengar alasan kayak gitu, nilai jelek malah diancam, elu percaya. Oke, tunggu hasil ujian keluar, bakal ketahuan siapa yang bohong. Baik, kalau masih ngeyel juga, tunggu aja nilainya keluar, gue lihat lu masih bisa ngomong apa. Kalau nilai lu lebih bagus dari anak gue makan tai langsung di sini. Oke, gue akan penuhi permintaan Elo biar satu keluarga makan tai langsung umumin hasilnya. Lanjutin siarannya. Zhang Ziwen 315 poin, Liu Xiang 418 poin, Lin Hui 205 poin, Lin Jianjun. Zhang Ziwen 319 poin, Liu Xiang 418 poin, Lin Hui 205 poin, itu Lin Jianjun. .78 poin, juara ujian nasional masuk perguruan tinggi peringkat 1 se-Indonesia, diterima di Universitas King Bay. Juara ujian nasional masuk di... Dia langsung jadi juara lewat ujian ini. Dan dia mendaftar ke Universitas Chongbei. Tidak mungkin, mustahil. Nilai tiap matpelmu selalu jeblok. Mana mungkin jadi juara? Pasti ada kesalahan penerimaan di Qingbei. Sekolah swasta di desa terpencil begini. Mana mungkin punya juara nasional? Pasti salah nama. Cek TV-nya, mungkin rusak. Cepat periksa di situs ujian nasional. Data dari kantor dinas sudah benar, data tertulis jelas Lin Jianjun 728 poin juara ujian nasional. Hey. Khusus aku ingat sekarang, pasti nama yang sama. Banyak orang bernama sama di Indonesia, pasti ada Lin Jianjun lain diterima di Universitas Tsinghua yang jadi juara, bukan kau yang cuma bisa omong kosong si bodoh tukang cari alasan. Lin Kai, akui saja juara 728 poin ini adalah aku, bukan kau. Akulah juara ujian nasional tahun ini. Saya mencari kali kata tidak mungkin. Pranatis, murid bodoh tanpa prestasi, mana mungkin diterima Qingbei dan jadi juara? Benar, jangan bicara soal Lin Jianjun. Bahkan di Kecamatan Bayun, Kabupaten Bayun saja tak pernah punya juara. Dia itu siapa sih? Tidak percaya ya? Hubungi lembaga ujian nasional saja. Telepon dan verifikasi. Baik, akan kuperiksa sekarang.
Halo, saya ingin memverifikasi hasil ujian nasional Lin Jianjun dari Lin Jiakun. Halo Lin Jiakun yang Anda maksud, hasil ujian Lin Jianjun adalah... Halo, saya sudah menemukannya untuk Anda. Hasil ujian masuk Universitas Lin Jianjun di Desa Lin Jiakun. 728 poin. Juara ujian nasional diterima di Universitas Qingbei. Apa? Dia benar dapat 728 poin juara ujian nasional ini? Ya, ini saudara Bapak kan? Selamat ya. Tidak. Anda benar, Lin Jianjun dari Desa Lin Jiakun ini? Semua hasil ujian nasional kami sudah diawasi dan direview banyak pakar. Baru akan diumumkan ke publik, tidak mungkin salah. Mena, yang sebenar, kamu berhasil, Lin. Mama, kamu lulus jadi juara. Tentu benar, Pak. Saya janji pasti. Saya akan membanggakan ayah membalas mereka yang meremehkan kita. Dengan nilai ini. Dan saya berhasil. Kamu memang hebat. Saya sangat bangga padamu. Ayah tidak mengecewakan ibumu. Ibu, kau masih ada. Anak kita sudah sukses, akhirnya tak mengecewakanmu. Selamat Jianjun, hasil tak mengkhianati usaha. Mimpimu akhirnya tercapai. Sudah kubilang, akulah orangnya yang bisa membahagiakanmu. Akan melamarmu lagi. Janjiku tak akan kuingkari. Hei Bo, jangan mengkhayal. Kepala desa Zhou sudah janji menikahkan Zhou Xiaofang denganku. Kau takkan bisa menikahinya. Dasar pecundang, apa hakmu menilaiku? Ayah, ikut aku. Sekarang lihatlah baik-baik. Lin Jiakun pertama dalam 100 tahun. Yang mencetak juara, itu ayahku Lin Youde. Sekarang buka mata kalian dan lihat saya. Lin Jiakun orang pertama dalam 100 tahun yang menelurkan juara. Dialah ayahku Lin Youde. Hei, Jianjun, apa yang terjadi ini? Kau sudah 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Tiap tahun bilang tahun terakhir, kok tiba-tiba bisa masuk Qingbei, bahkan jadi juara nasional? Bukannya sudah kukatakan. Waktu kelas 1 SD, aku ranking pertama Lin Yongfu yang bawa orang ke rumah pukul ayahku ancam. Dia jangan sampai aku lebih baik dari Lin Hai. Aku terpaksa menahan malu sambil belajar giat sambil sengaja ujian agar mereka tak balas dendam ke ayah. Ini keterlaluan. Ini siapa? Ada yang seperti ini, benarkah Liu Fu? Pak, ini sebenarnya apa? Ayah dan anak ini hanya pengecut masuk Qingbei memang istimewa? Biasa saja. Cukup pukul anakmu Lin Hai. Sekarang tepati janjimu, ayo naik ke sini. Katakan di depan semua kalau kau penjahat. Jangan harap. Bocah, aku tak boleh kalah darimu. Aku diterima Qingbei dengan nilai 728. Kau cuma bisa masuk kampus lokal dengan 15. Katanya tak kalah. Lalu muka kau? Nilai 728 bisa apa? Masuk Qingbei terus kenapa? Lulusan Qingbei pun cuma karyawan rendahan. Kau tahu siapa aslinya aku? Coba ceritakan. Kau siapa? Jujur saya Jianjun. Ibuku orang terkaya di Provinsi Selatan Chen-Qiulan. Aku anak orang terkaya. Anak orang terkaya? Sejujurnya Jianjun, ibuku Chen-Qiulan orang terkaya di Provinsi Selatan, aku putra orang terkaya. Putra orang terkaya macam apa? Apa ibumu Lin Hai orang terkaya di Nancheng? Ini rapat keluarga Lin, jangan asal bicara. Aduh ketua tim, aku tidak berbohong. Jika tidak, grup Qiulan mana mungkin investasi ratusan juta ke desa dan ayahku. Oh, benarkah Lin Hai putra orang terkaya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kak Zusan, ayo. Ku beri tahu sesuatu. Hei. Kau lihat, anak bahkan jika sekarang berusaha jadi nomor saya tetap di bawahku, aku masih harus menekanmu. Lalu apa jika kau putra orang terkaya? Kau tetap harus tepati janji, sekarang ku suruh kau naik panggung. Beritahu semua orang, kau adalah penjahat. Kau ini apa juga menyuruh-nyuruhku? Kau mungkin lupa anak keluarga Lin yang lulus ujian masuk universitas hari ini adalah penerus patriark klan Lin. Jika kau berulah merosot moral, aku berhak hapus namamu dari silsilah. Ini Lin Hai. Mengapa masih memaksa orang bayar utang? Kami kira Jianjun gagal, tak kusangka kau memaksa. Cepat akui jika salah, minta maaf ke Lin Jianjun, sebut diri penjahat. Sudah, berhenti bertengkar. Ketua tim,
Kini aku menang ujian masuk universitas, kini bisa diumumkan akulah penerus kepala klan Lin, bukan? Ketua, hasil ujian nasional saya sudah menang. Sekarang bisa diumumkan saya penerus ketua klan Lin, kan? Sepertinya tidak. Tidak mungkin. Kenapa begitu? Ini masalah kompleks. Saya masih anggap Lin Hai lebih cocok jadi penerus. Lin Hai apaan? Ini tidak adil, Ketua. Jianjun lebih baik dari Lin Hai. Harusnya Jianjun yang jadi penerus, bukan? Iya, itu janjimu dulu. Hanya juara ujian nasional yang boleh jadi penerus. Lin Hai cuma peringkat 2, Jianjun juaranya. Lalu kenapa? Lin Hai sekarang jadi penerusnya. Nilai Jianjun memang lebih baik, tapi ini bukan cuma soal nilai. Lin Hai lebih tepat jadi penerus. Tidak, Ketua. Peraturan ini sudah disepakati. Tidak boleh diubah. Harus adil. Warga klan Lin, setuju bukan? Peraturan tidak boleh dilanggar. Jangan fitnah Lin Hai. Karakter Jianjun buruk. Tidak pantas jadi ketua. Benar. Apa? Diam. Kalian tidak mau klan Lin maju? Jianjun sudah berjuang keras. Nilainya bagus. Dia juara ujian nasional pertama di Desa Lin. Diterima di sekolah ternama. Kita pilih dia untuk memajukan Desa Lin. Juara ujian nasional pasti sukses. Lin Hai yang benar. Juara apaan? Sekolah ternama mana? Lulusan bagus pun tetap kerja di orang. Tapi sekarang, klan Lin dapat dukungan grup Qiulan, orang terkaya provinsi. Danai 100 juta untuk buka pabrik, beri lapangan kerja, tingkatkan pendapatan. Ini masa depan Desa Lin, kesempatan mengubah nasib klan Lin. Kalian tidak mau? Ini adalah seluruh desa keluarga Lin kami, dan kesempatan untuk mengubah nasib bisnis keluarga Lin. Apa kau tak menginginkannya? Keluarga Lin melatih anak-anaknya menjadi rajin dan bertekad. Kebangkitan keluarga. Jika ada kelakuan tak bermoral, seluruh keluarga akan marah. Lin Hai hanya bisa dapat nilai pas-pasan. Kemampuan tak memadai. Aku ingin jadi pusat perhatian untuk tekan klan saingan. Mengapa aku harus jadi penerus patriark? Hanya karena ayahku jutawan pertama di desa kami. Kini juga didukung saudagar terkaya provinsi. Tene Chen bisa membuat keluarga Lin makmur. Menurutmu ini cukup? Nah, baru saja kusadari Lin Hai ternyata anak angkat saudagar Chen. Keluarga Lin membantu membesarkan putranya. Ini kebaikan besar kami. Asal Tin Chen mau menggerakkan jarinya, seluruh keluarga Lin bisa sejahtera. Siapa yang tak ingin kaya, teruslah hidup sengsara. Ya, kalian dengar baik-baik. Chen Chulan itu ibuku berani bantu Lin Jianjun hari ini. Dan langgar perintahku, Lin Hai tak hanya tarik semua investasi di desa Linjia darinya, tapi juga buat desa Linjia dijauhi dunia, takkan bisa bangkit. Lin Hai, jangan terlalu tak tahu malu. Ku memang tak tahu malu. Apa yang bisa kau lakukan? Nilai bagus bisa masuk surga ya. Tuhan sedang membantuku, Chen Chulan ibuku. Apa modal lawan aku? Benar. Penerus patriark tak lain adalah Lin Hai. Baik, kini kuumumkan Lin Hai adalah penerus patriark. Dan seterusnya. Aku ada pertanyaan. Tunggu, aku ada masalah. Zhou Xiaofang mau apa lagi? Bukannya kau bilang anaknya Chen Shufu? Iya, ada masalah? Kalau kau anaknya Chen Shufu, berarti bukan keturunan keluarga Lin. Kau tak berhak jadi calon kepala keluarga Lin. Betul, marga dia bukan Lin. Lagi pula dia bukan keluarga kita, mana mungkin jadi pewaris? Zhou Xiaofang sengaja cari gara. Kenapa marah-marah? Aku cuma ngomong fakta. Xiaofang, benar kau bukan keluarga Lin, tak pantas jadi pewaris kepala keluarga. Apa? Dia tak layak jadi pewaris? Mau orang terkaya itu tarik dana? Kalian mau desa Lin tetap miskin? Mau keluarga Lin tetap sengsara? Tidak. Aku tak akan mengizinkan keluarga Lin sudah miskin terlalu lama. Kali ini kesempatan langka untuk kaya raya, ini kehormatan keluarga Lin dan kebanggaan leluhur. Tak boleh dilewatkan. Bagaimanapun caranya hari ini Lin Hai harus jadi pewaris. Siapa tak setuju keluarkan leluhurmu dari kuil keluarga Lin, hapus namamu dari silsilah keluarga. Lin Hai jelas bukan keluarga Lin angkat, dia berarti khianati leluhur. Benar, lebih baik miskin daripada pilih orang luar jadi kepala keluarga. Meski bisa kayak mengkhianati leluhur akan jadi bahan ejekan. Diam. Kalau dia tetap panggil aku ayah, bagaimana kalau Lin Hai tetap bermarga Lin? Masih pantaskah dia? Bagaimana kalau dia terus memanggilku ayah, kalau Lin Hai tetap pakai marga Lin? Apa dia layak? Lin Hai atau marga Lin itu apa? Benar, aku yang besarkan Lin Hai
seperti anak sendiri. Sekarang ibu kandungnya, Tuan Chen, datang mencari. Dia tetap orang terkaya di Provinsi Selatan. Tapi Lin Hai, aku tak pernah lupa asuhannya. Aku juga tak pernah menyerah. Akan kukatakan ke Chen Shoufu Lin Hai, tetap pakai marga Lin. Jadi, Lin Hai tetap jadi anak keluarga Lin. Dia layak jadi penerus patriark. Menurutku ini cukup. Lin Hai sebagai anak orang terkaya ganti jadi marga Lin kita. Bawa keluarga Lin makmur baru bisa jadi penerus patriark. Tidak, ini salah. Ada yang tidak beres. Li Yode, kamu mikir apa? Kamu selalu berseberangan. Mau sulitkan urusan kelompok? Tidak mungkin. Lin Hai bukan anak Chen Shoufu. Kamu berbohong. Keterlaluan. Kau bilang tidak ya, bukan? Chen Shoufu datang mengaku keluarga bawa hadiah. Ini bisa kau tentukan? Aku ingat betul. Lin Hai dilahirkan Fan Yulian. Saat kau mempermalukanku, saat Fan Yulian melahirkan Lin Hai, lalu memanggilku, membanggakan Fan Yulian melahirkan anakmu, aku lihat sendiri Mak Comblang Zhang bawa Lin Hai. Dari ruang bersalin, Lin Hai bukan anak orang terkota. Iya, kita juga hadir selamatan Lin Hai. Sebenarnya apa yang terjadi? Kau hanya ingin rebut posisi penerus Jianjun, kamu pura-pura jadi anak Chen Shoufu. Kau hanya ingin membangun pasukan posisi ahli waris kepala keluarga, kau pura-pura jadi anak Paman Chen. Pura-pura apa? Ini penipuan. Diam, kau tidak pakai otak. Kau percaya omong kosong Li Yode? Chen Shoufu. Si orang terkait bilang investasi 100 juta di desa kita. Dia datang khusus untuk acara keluarga selamat untuk Lin Hai. Sekalian mengenali sanak keluarga. Ini mungkin palsu? Tepat sekali. Anakku pura-pura jadi Chen Shoufu. Coba lihat dia mengaku atau tidak. Tapi begini, entah Lin Hai anak Chen Shoufu atau bukan, yang penting menurut aturan, hanya juara ujian masuk universitas yang jadi ahli waris, maka ahli waris harusnya Jianjun. Hei. Apa? Ayahmu sudah menjanjikan pernikahanmu dengan Lin Hai. Mengapa kau selalu melawan? Tidak mungkin. Aku takkan nikah dengan orang seperti Lin Hai. Sikapnya tidak pantas, dia masih bodoh. Zhou, kau harus didik anakmu baik-baik. Masa depan keluarga ada di Lin Hai. Dia anak orang terkaya. Banyak gadis terpandang ingin menikahinya. Kalau anakmu, kalau tidak menarik bisa jadi tidak laku. Dasar... Jangan sombong karena uang. Jangan lancang ganggu aku, dasar pelit. Diam kau. Jangan bicara, Nyonya Chen akan datang. Kau mau bikin Nyonya Chen marah. Siapa yang bikin aku marah lagi? Siapa lagi yang bikin aku kesal? Chen Shoufu datang. Loh, ini beneran Chen Shoufu, Chen Shoufu. Aku lihat di TV tadi, hahaha. Mama kamu di sini. Bodoh, kan sudah bilang akan aku akui kamu hari ini. Pasti datang. Lin Hai benar anaknya Chen Shoufu. Benar adanya. Kok kayak familiar? Semi sama saya. Berarti lihat di TV ya? Kami tidak punya TV. Tadi lihat di TV tetangga. Aku tidak menyangka Chen Shoufu datang ke lembah kita bersinar. Bersinar terang, hahaha. Ketua tim Lin bilang apa? Kamu yang membesarkan anakku. Ini dermawan saya, Chen Chulan. Aku datang kali ini. Kita harus cari cara desa keluarga Lin harus sejahtera. Keluarga Lin harus jadi termasihur. Terima kasih Chen Shoufu. Terima kasih Chen Shoufu. Hahaha. Dengar tadi Chen Shoufu bilang desa Lin kita harus makmur, keluarga Lin harus terkenal. Oh gitu. Bagian penjualan naik ke panggung. Oke. Orang ini terlihat familiar, seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Halo semua, saya yakin semua sudah tahu desa Linjia kita. Hari ini adalah hari penting. Hahaha, tokoh terkenal yang biasa kita lihat di TV. Kita kedatangan orang terkaya kota Chen. Datang membawa keberuntungan. Hari ini, mari kita berikan tepuk tangan meriah. Selamat datang orang terkaya kita, Tuan Chen. Tepuk tangan. Kedua orang ini tampak tidak puas dengan saya. Tuan Chen telah merasakan semangat kita semua. Sekarang mari undang Tuan Chen untuk berpidato. Baik. Saya Chen Chulan,
Ketua Grup Kiulan, saya senang bisa datang ke Desa Linjia yang indah. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya menemukan anak saya yang hilang. Bertahun lalu karena suatu alasan. Saya terpisah dari anak saya. Selama ini saya membangun bisnis dengan susah payah, ratusan juta properti. Tapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikiran saya. Anak saya tidak berada di samping saya. Saya terus berusaha mencari dia. Tak menyangka dia ada di Desa Linjia. Seorang saudara kaya membantu membesarkan anak saya. Karena itu dalam hati saya Desa Linjia adalah penyelamat Chen Qiulan. Jadi saya akan memberikan penghormatan. Perkataan Tuan Chen sangat berharga. Sekarang saya ingin menyampaikan hal kedua kedatangan saya hari ini. Saya putuskan investasi 200 juta di Desa Linjia. Baik. Benarkah? 2 miliar? 2 miliar! Benarkah? 200 juta? Desa kita pasti akan maju. Hahaha. Ini kan orang terkaya, benar mau investasi 200 juta? Kenapa ketua tim Lin tidak percaya saya? Tidak, bukan begitu. Bukannya sebelumnya bilang 100 juta, sekarang jadi 2 kali lipat. Bagus sekali. Hahaha. Belum semuanya. Selain investasi 200 juta, saya juga akan bangun SD Harapan di Desa Linjia agar anak-anak Desa Linjia bisa sekolah gratis. Wah, sungguh bagus. Bagus sekali. Chen Shoufu, kau memang dermawan. Hahaha. Kalian lihat ibu saya sangat dermawan. Di bawah kepemimpinan ibu saya, Desa Linjia pasti makmur, jalan menuju kekayaan. Hahaha, ayo. Tanda tangani kontrak. Ibu Ketua, ini kontrak investasi tambang 200 juta. Kak Lin, ini berlaku setelah ditandatangani. Baik. Saya tanda tangan. Hey. Tunggu, ini tidak bisa ditandatangani. Tunggu, ini tidak bisa ditandatangani. Lin Yude, kamu ngapain? Lin Hai bukan anak Chen Shoufu, kamu menipu Taipan Chen. Omong kosong. Xiao Hai dan Chen Shoufu sudah lama kenal. Chen Shoufu juga mengakui berani-beraninya memfitnah di depanmu. Usir dia dari sini. Hantam mulutmu. Ayo bawa dia turun. Dan sebagainya. Bapak Chen Shoufu, jangan khawatir. Lin Yude ini penjahat di desa kita. Kenapa dia bilang Xiao Hai bukan anakku? Anaknya berseteru dengan Xiao Hai, jadi dia ingin memfitnah Xiao Hai. Lalu kenapa anaknya berseteru? Ketua tim ingin Xiao Hai jadi penerus keluarga, dia juga ingin anaknya. Makanya dia fitnah Xiao Hai. Kamu ngaco, Jianjun juara ujian masuk universitas, harusnya jadi penerus keluarga. Kau bilang anakmu juara ujian? Betul, aturan keluarga. Siapa ranking tertinggi ujian di keluarga Lin? Siapa penerus patriark? Tes Jianjun nilai 78 poin juara SMA. Dia seharusnya penerus patriark, tak perlu iri padanya. Anaknya lah juara ujian masuk universitas, harusnya penerus keluarga. Tapi ketua tim bilang Xiao Hai lebih cocok. Dari sisi karakter, Xiao Hai punya dukungan rakyat. Harus pilih Xiao Hai sebagai penerus. Makanya ayah anak ini kecewa. Tepat sekali. Sebagai ketua tim, saya setuju Xiao Hai jadi penerus. Mereka harus bersaing. Masih bikin masalah di depan Chen Shoufu, merusak hubungan Chen Shoufu dan keluarga Lin. Sungguh keterlaluan. Tak masuk akal. Dasar brengsek, berani-beraninya mengganggu anakku. Keterlaluan. Dasar brengsek, beraninya kau ganggu anakku. Sudah kukatakan, Lin Hai bukan anakmu. Mereka menipumu. Kau yang menentukan dia anakku atau bukan ya? Gurumu tak ajarkan moral sebelum membaca, anakmu cuma juara ujian nasional. Kau belum masuk WTO, sok jago, bahkan sampai fitnah orang lain. Mana mungkin orang begini jadi juara ujian, percaya atau tidak? Aku ada telepon, bisa hapus gelar juara ujiannya. Benar Bu, dia anak berkarakter buruk, cepat cari orang untuk telepon. Kasih aku nilai ujiannya agar dia tak mondar-mandir sini terus merusak masyarakat. Lin Hai, jangan macam-macam di sini, tak ada yang sejahat kamu. Aduh Ibu, lihat dia di depanmu, dia mau membunuhku, dia mau memakiku. Keterlaluan, aku belajar di Desa Linjiamu, bantu besarkan anakku, datang investasi bantuan siswa. Kau tidak tahu terima kasih, malah sakiti anakku. Mana mungkin juara ujian berijazah palsu? Aku akan telepon dinas ujian segera batalkan nilai ujianmu. Ibu, cepatlah.
Chen Shoufu, maafkan anakku. Nilainya yang tinggi tak bisa dihapus. Sudah terlambat minta ampun. Orang berbuat salah harus dihukum. Benar, Lin Jianjun, perilaku buruk. Hancurkan hubungan Chen Shoufu dan keluarga Lin, dia tak layak jadi juara ujian. Tenang, aku Dewan Juri Ujian Nasional akan kutelepon dinas ujian sekarang batalkan nilai ujiannya. Jangan, tidak boleh berkelahi. Siapa harus naik. Ustaz, mandak laki. Pergi sana. Ayahmu. Masak begitu saja memukul orang? Ya ampun, Xiaofang jangan ikut campur. Nanti paman tidak akan segan lagi. Ini akan menjerat keluargamu. Coba ganggu lagi, akan kubunuh kau biar diam. Saya Chen Chulan. Saya baru tahu Lin Jianjun, juara ujian masuk Universitas Lin Jiachun, melakukan pelanggaran, bahkan menyerang saya secara pribadi. Saya usul batalkan hasil ujiannya. Tunggu saja, dalam 10 menit hasil ujiannya akan dibatalkan. Kamu sampah masyarakat. Kau akan dihukum. Abah, saya sampah masyarakat. Bukan begitu. Kau memanfaatkan kekuasaanmu menindas semena-mena sembarangan, membatalkan jerih payah orang lain, menghancurkan masa depan. Ini keterlaluan. Masih berani mengaku orang baik? Tentu saya orang baik, saya Chen Qiulan, mulai dari nol sampai jadi orang terkaya Nanshan. Menciptakan lapangan kerja untuk ribuan orang, menyetor pajak miliaran untuk negara, dan donasi kesejahteraan sosial tak terhitung. Perlu kau pertanyakan semua ini? Terus kenapa? Kau tidak melindungi anakmu balas dendam pada saya. Tidak, saya jamin. Lin Hai Bebukosh. Sabal Shikshikya. Oke. Kena nak kerjaan ni cuma mesiku. Tidak. Aku jamin dengan nyawaku Lin Hai bukan anakmu. Lin Yode, kau sengaja menghina Tuan Chen si orang kaya. Membuat masalah untuk desa keluarga Lin kami. Orang dengan niat jahat seperti ini, semua keluarkan dia dari sini. Jangan biarkan dia jadi kambing hitam. Dan sebagainya. Aku yang urus. Kau terus bilang Xiaohai bukan anakku, bagaimana dengan buktinya? Kalau tak bisa bicara sopan, jangan salahkan aku memberimu konsekuensi. Sederhana, aku lihat Fan Yulian melahirkan Lin Hai. Jadi apapun cerita sebenarnya, dia tak mungkin jadi anakmu. Kau bilang? Xiaohai lahir dari dia? Chen Shoufu, jangan dengarkan omong kosongnya. Diam, biarkan dia bicara. Ceritakan bagaimana kau melihat dia melahirkan Xiaohai. Fan Yulian sebenarnya tunanganku, tapi Lin Yufu menyukainya. Aku berusaha keras mendekatinya. Lalu Lin Yufu pergi ke kota, cari uang Fan Yulian, lihat aku tak punya masa depan, lalu ikut Lin Yufu. Ini jadi bahan pamer Lin Yufu padaku. Dia pikir dia mencuri kekasihku, dia hebat. Jadi saat Fan Yulian melahirkan, dia sengaja panggil aku ke rumahnya. Menyaksikan Fan Yulian melahirkan. Kudengar sendiri tangisan bayi itu. Kulihat dengan mataku sendiri. Bidan membawa Li Hai keluar ruang bersalin. Bilang dia melahirkan anak laki-laki. Jadi mana mungkin dia anak Tuan Chen kaya itu? Apa yang dia katakan benar? Chen Shoufu, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia penjahat di desa ini. Dia berbohong. Orang lain yang jahat. Ketua Tim, ya. Iya, Lin Yode tak pernah bisa dipercaya. Jangan percaya itu. Kalau tak percaya, berani lakukan sesi diksi. Nasya di DC Kalau tidak percaya, berani tes DNA. Takut apa? Nanti Chen Shoufu bisa tes DNA. Masih kau itu. Aku benar-benar tidak tahan lagi agar anaknya jadi pewaris keluarga. Mereka fitnah orang lain. Masih ada orang seperti ini? Hei, bener juga. Bu, jangan percaya hasutannya. Kita akhirnya bisa saling mengenali. Hei, kau bilang mau memisahkan kami, kau berhati serigala. Ya, baru saja Chen Shoufu batalkan nilai ujian anaknya. Dia iri. Bu, cepatan cek nilai ujianku dibatalkan. Biar dia lihat sendiri malu, hei. Sudah kubilang pasti berhasil. Jiang Yao periksa sekarang. Ya. Halo, ini layanan informasi ujian nasional. Tolong periksa untukku. Nilai ujian Lin Jianjun di Lin Jiachun. Tunggu sebentar. Halo, sudah ketemu. Nilai ujian Lin Jianjun di Lin Jiachun sudah dibatalkan oleh panitia. Tidak dihapus ke 0.
Wah, Nilainya benar-benar dibatalkan? Keterlaluan kau. Hei. Lin Jianjun sudah lihat? Nilai ujianmu tidak sah, nilai ujianmu 0. Mau saingi aku jadi pewaris? Hahaha. Aku lawan kau. Kubunuh kau. Ya. Masuk dan pukul anakku. Ayo, bunuh dia untukku. Dia berani pukul anakku di depanku? Aku akan telepon kantor sheriff sekarang biar mereka meringkuk di penjara. Jangan pukul ibuku. Kurang ajar, menindas orang jujur. Kamu harus mati. Aduh. Leontin Giok. Leontin Gyoku. Ayah, Leontin Gyoku ada di sini. Ini benar adanya. Yowes menemukannya. Kenapa Leontin Giok ada di sini? Ini dia. Apa yang kamu lakukan? Ini milikku. Kalian perampok, merampas barang orang di siang bolong. sungguh tak tahu malu. Jelas-jelas ini milik anakku, rampas lalu bilang, itu milikmu. Akhirnya aku lihat sifat asli ayah dan anakmu. Berani menilep harta orang di hadapanku. Memalukan. Aku akan hubungi sheriff sekarang. Dihukum karena perampokan. Kami bukan merampok Leontin Giok, ini bukti jasa pengakuan untuk anaknya. Apa? Apa yang kau katakan tadi? Giok kalung ini adalah tanda pahlawan saat dia menitipkan anaknya padaku sebagai tanda pengenal untuk anaknya. Aku tak tahu kenapa ada di Lin Hai. Aku ini konyol. Ini jelas peninggalan Li Yingxiong untuk Xiao Hai yang ditinggalkan. Sudah dipakai Xiao Hai. Beraninya dia mengaku sebagai Lin Yode. Kau miskin sampai gila, tak tahu malu sama sekali. Mustahil, tidak mungkin. Giok ini selalu dibawa Jianjun, tiba-tiba hilang beberapa waktu lalu ditemukan Lin Hai. Lucu bilang ini milik anakmu, masa ada di anak kecil? Siapa yang percaya kebohongan konyol ini? Kau ternyata. Jelas iri pada Xiaohai kami mengakui Chen Shoufu sebagai ibunya, itu alasan merampasnya. Chen Shoufu mengakui karena Giok ini, aku baru saja mengakui Lin Hai. Catat ini. Kaulah buronan mata-mata. Yang menitipkan anakku pada pahlawan, kukira wajahmu tak asing, rupanya kau adalah ibu kandung Jianjun. Maaf, kaulah petugas yang kupercayai hari itu, kakak waktu itu. Waktu itu aku buru-buru tak ingat wajahmu sama sekali. Benarkah itu kau? Ya, benar. Setelah 18 tahun, kau mesti mencari anakmu. Tuan Chen, jangan percaya dia. Dia pembohong, jangan percaya. Orang terkaya Chen, sang taipan Chen, kau tidak percaya dia? Jangan percaya, dia penipu ulung. Ucapannya cukup masuk akal, tidak seperti kebohongan. Katakanlah saat kuserahkan anakku padamu dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu kau dikejar mata-mata. Situasinya sangat genting. Kau titipkan anakmu padaku, lalu mengeluarkan giok pusaka. Katakan giok ini akan jadi tanda pengenal untuk kalian kelak. Lalu suruh aku bersembunyi. Sementara kau alihkan perhatian mata-mata, aku dengar 2 tembakan dari belakang. Entah nasibmu saat setelah itu. Benar persis seperti itu. Apa kau sungguh kakak yang kupercayakan? Dia anakku? Tepat sekali. Jianjun adalah anak kandungmu. Pasukan sebenarnya adalah San Xiaohua, jangan percaya dia pembohong hubungan ayah anak ini cuman rekayasa belaka. Tidak, dia memang berkata begitu. Aku ingat jelas kejadiannya. Tentu saja ucapannya benar, karena akulah yang memberitahunya. Apa? Aku sudah ceritakan ke banyak orang, termasuk Liu De. Dia mendengarnya, dia datang berpura-pura. Apa dia mendengarkanmu? Tidak ada Li Yufu. Omong kosong. Aku tak pernah dengar kau tidak tahu apa-apa. Entah siapa yang bilang tidak tahu. Dulu pahlawanmu dikejar mata-mata buru-buru, lari titipkan bayi padaku, tinggalkan giok sebagai bukti, lalu berkorban, mengalihkan perhatian. Begitukah? Aku saksi mata kejadiannya. Mana mungkin aku tidak tahu. Maksudmu? Mengapa jadi kacau begini? Siapa anak yang kuserahkan ke saudaraku?
Siapa anak yang kuserahkan ke saudaraku? Akan aku. Ini aku. Yang mana dari kalian? Ada yang tahu? Chen Shoufu, aku punya cara untuk tahu. Cara apa? Semua tahu soal anak yatimmu. Itu tak membuktikan apa-apa. Kuncinya ada pada anak yatim itu, giok pemberianmu. Jadi, giok itu buktinya. Ya, benar. Giok itu kuncinya. Gioknya ada di Xiaohai Kitadahai dan Xiaohai orang terkota, anakmu. Muan, giok ini selalu di Jianjun, entah kapan dia mengambilnya. Omong kosong apa ini? Giok ini melekat sejak lahir. Mungkinkah diambil orang? Chen Shoufu, kau percaya ini? Ya, giok harus melekat di badan. Mana mungkin bisa terambil? Kalau benar benda berharga. Bila sampai hilang, pernah ada pemberitahuan? Pernah dengar Lin Yode kehilangan giok? Aku juga tak pernah dengar. Lihat, mata publik Lin Yode tajam akan menghajarmu tak tahu malumu. Keterlaluan, berani-beraninya meniru aku. Tak hancurkan mulutmu, aku bukan Chen Chulan, hancurkan mulutnya. Jangan sentuh ayahku. Jangan sentuh ayahku. Ayo hajar. Aduh, lepaskan aku. Jianjun anak kandungmu. Jianjun anakmu kau komoditas. Jianjun adalah anak kandungmu sendiri. Lepaskan aku. Jianjun adalah anakmu, lepaskan ayahku. Ikut aku, akan kubunuh kau. Jianjun. Mengapa tiba-tiba aku merasa sakit sekali? Apa yang dipukul itu anakku? Pembangunan tentara. Jangan pukul dia. Bunuh 2 perampok tak tahu malu ini dan hentikan. Ibu, jangan percaya bajingan macam ini. Asli tak bisa dipalsukan, palsu takkan jadi asli. Aku ingin dengar apa katanya. Kau bilang membawanya saudara, katakan padaku, saat kuserahkan anakku padamu, apa yang kukenakan? Apa yang dipakai saat itu? Dan sebagainya. Ada apa, Ayah Jinjing? Meski kau benar, mereka tetap akan setuju mendengarmu, bukan masih Lin Hai. Biarkan mereka bicara. Ya, bicarakan mereka bicara dulu. Lalu katakan padaku saat kuserahkan anakku padamu, apa yang kukenakan? Waktu aku menitipkan putraku padamu, aku pakai baju apa? Saya pikir dari awal juga bukan dititipkan ke saya. Siapa yang tahu baju apa yang dia pakai waktu itu? Kenapa aku biarkan kalian bicara sekarang? Nggak bisa bohongi siapa-siapa. Enggak juga. Sebenarnya sih enggak. Tuan Chen yang kaya raya, masa saya bohong sama ibu? Sudah terlalu lama. Ini kan tiba-tiba saya harus mengingat-ingat dulu. Baik, kubiarkan kalian berpikir. Kalau ketahuan ada yang berbohong mengaku sebagai putraku, akan kutelanjangi kematiannya. Bohong, terus-terusan bohong. Dia pakai baju apa? Zaman itu pejuang revolusi dengan anak dikejar mata-mata. Masa pakai seragam tentara? Saya tiba-tiba ingat, hey, Chen Shoufu. Bukannya dulu kamu pakai seragam tentara, lalu pakai baju lusuh biasa seperti wanita desa biasa? Iya, saya tidak pakai seragam. Dia pakai baju lusuh sederhana. Bukan. Jadi dia tidak jelas. Banyak model baju lusuh biasa, warnanya apa? Bahan kainnya? Kalian harus jelaskan sampai tuntas agar tahu kebenarannya. Iya, harus jelas detailnya. Baju saya warna apa? Model bajunya bagaimana? Warna dan model bajunya apa? Saya harus mengingat dulu, saya pikir-pikir dulu. Lin Yode bilang, waktu Lin Jianjun lahir kayaknya musim panas, pasti pakai kemeja. Kalau wanita kurang lebih pasti motif bunga. Ya ampun. Chen Shou, saya ingat kamu pakai kemeja motif polkadot. Oh, sekarang aku ingat. Tuan Chen, waktu itu kau pakai kemeja bunga. Tepat sekali. Dulu aku memang suka pakai kemeja bunga. Kau benar-benar kakak yang kupercaya untuk jaga anakku. Kau memang anak kandungku. Hei, ibu. Pasti aku ini anak ibu tahu, tidak? Sejak pertama lihat aku sudah merasa akrab. Tidak, aku benar-benar tertipu. Sangat tepat. Seolah Tuhan membantuku. Haha. Takdir ilahi, apa kau mau membawa rezeki untukku? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada mungkin. Dia pasti sedang dibohongi, dia pasti curang. Sudah, jangan buat muka keji itu, faktanya sudah jelas di sini. Buktinya kuat, mau apa lagi?
Kau tidak melakukan apa-apa. Aku mau anakku masuk keluarga kaya fitnah dan menipu identitas memuakkan. Berani bilang kau tidak punya niat? Niat burukmu sudah ketahuan, dia mau bangun gapura. Kalau berani konspirasi lagi akan kubakar kau jadi abu. Bunuh aku hari ini pun aku harus jujur, aku tak mau ibu tertipu. Aku tak mau anak sendiri kah jadi korban, biarkan saudara lawan musuh. Ayah, aku tak tahu kenapa punya Liontin Giok ini. Aku tak tahu mayat siapa ibuku, atau jangan-jangan... Tapi itu semua tidak penting sekarang. Yang paling penting sekarang adalah ibu-ibu sudah berjuang membesarkanku, ibu adalah keluargaku, sudah cukup. Aku pasti akan membahagiakan ibu di masa depan. Jianjun, ibumu tidak mati. Makam yang sering kita kunjungi itu akan tidak pernah menikah. Apa, kau tidak menikah? Kamu belum menikah? Tepat, sang pahlawan perempuan menitipkan anaknya padaku. Membuat keluargaku yang miskin semakin sengsara, warga desa semua bilang, aku selingkuh dengan orang lain sampai punya kamu. Jadi tak ada cewek yang mau nikah denganku. Aku juga tak mau merepotkan orang lain, hanya ingin mengasihimu dengan sepenuh hati, dan tak pernah menikah lagi. Kau tak nikah demi mengurus anak ini. Chen Shoufu, jangan dengarkan dia, ayah dan anak ini cuma bikin cerita bohong. Itu dia. Jelas berhati serigala, membunuh istrinya. Tapi pura-pura sayang di sini. Kamu pikir begitu? Dia sendiri yang ngaku kutemukan wanita pekerja meninggal saat melahirkan, makanya tak ada yang berani nikah dengannya. Aku tak mau ada yang tanya tentangnya. Aku bohong saat mata-mata mengetahui. Hah, kau pikir orang akan percaya omonganmu? Ya, kau yang berburu hantu, kau yang pasang hantu, masih kau yang pura-pura jadi hantu. Sungguh memalukan buku bambu tebal ini. Kau pikir orang percaya ucapanmu? Ketua, Seosu, ayah dan anak mereka? Mungkin untuk anak keturunan keluarga Lin, segera keluarkan ayah anak ini dari silsilah Lin. Oh ya, ketua tim, saya setuju. Bagaimana denganmu? Setuju hapus Liode dan anaknya dari silsilah? Bagaimana denganmu? Aku setuju mendukung. Set 2. Baik, saya menghargai pendapat semua orang. Serahkan penanganan penghapusan pada Lin Yode silsilah keluarga secara langsung, bawa silsilah keluarga. Patriark, Anda harus adil. Saya, Lin Yoda, taat hukum berkelakuan baik. Mengapa kau hapus silsilah keluargaku? Kau biarkan anakmu pura-pura jadi anak Chen Shoufu dan hancurkan investasi Chen di keluarga Lin. Berani-beraninya kau bilang taat hukum berperilaku. Jianjun adalah anak Chen Shoufu Lin Hai, hanya berpura-pura. Kau masih keras kepala, segera akan kumasukkan ke silsilah, bersihkan nama ayah dan anakmu. Saya itu Chen yang semisi mim nam. Kau membalikan hitam putih, abaikan benar salah. Ayah, sudahlah, pengusiran sudah tidak istimewa. Aku pasti akan kerja keras nanti, aku akan menyemangatimu. Jianjun, ayah bisa teraniaya, ayah dizalimi, tapi takkan kubiarkan kau ditindas. Ketidakadilan dunia ini. Sekarang, ayah ingat, ayah punya bukti. Bisa kau buktikan bahwa kau pendukung pahlawan, ayah ambil buktinya, tunggu di sini. Sudahlah, aku tak mau jadi anak orang terkaya, ayah terbaik di dunia. Jadi anak ayah sudah lebih dari cukup. Aku senang jadi anakmu ya. Ada apa? Benar. Jianjun, kam sersted serbeguin aku. Waduh. Bego banget sih, sayang sekali kalian bukan aktor. Dulu kupikir sifatnya memang bermasalah, pengen putus sama dia. Dia sampai berlutut minta maaf, minta dimaafin. Menyedihkan. Hahaha, tunggu saja. Kalian nakalin aku, nakalin bapakku. Nanti ku balas berlipat ganda. Jangan takut, Jianjun, aku selalu mendukungmu. Hei Zhou, lihat. Putrimu jadi menantu kami. Lengan ini masih berguna. Kamu harus lebih disiplin. Oh iya bener. Wanita macam apa? Aku harus ajari kamu 3 kepatuhan, 4 kebajikan, hei ibu bapak. Hari ini hari pentingku menemukan ibu. Lalu bagaimana denganku? Aku punya permintaan.
Nak, minta saja apapun ibu pasti penuhi. Oke deh. Kalau gitu kuungkapkan, hari ini aku mau nikahi Zhou Xiaofang. Mendadak sekali? Ya bu, ibu tidak lihat. Zhou Xiaofang ini, dia tergila-gila sama Lin Jianjun yang bodoh. Kalau tidak kuhentikan, reputasinya akan hancur. Ya menurutku juga, Xiaohai menemukan ibu menikahi istri dua kebahagiaan sekaligus. Aku juga setuju. Hahaha, oke. Karena semua setuju, hari ini akan kusiapkan semuanya. Haha. Oke Zo, kamu setuju? Tentu saja aku setuju. Aku mendukung. Hahaha, bagus. Ayo kita tanda tangani perjanjian nikah sekarang. Langsung gelar upacara. Baik, sekarang kedua pihak bertukar kontrak pernikahan. Langsung sembayang di sini, haha. Cepat siapkan sertifikat pernikahan sembayang di tempat. Lupakan saja, aku tidak akan pernah setuju. Kamu bodoh. Sekarang Chen Shufu menghargaimu. Aku tak peduli kau ingin berkuasa dan kaya, itu urusanmu. Seumur hidup aku hanya suka Jianjun kecuali dia. Aku takkan menikah dengan siapapun. Kau benar-benar membuatku kesal. Apa kau tak mendengarku sekarang? Baik. Itu tidak benar. Tentu saja aku tak dengarkan. Aku manusia, bukan benda. Kenapa kau memberikannya kalau bilang begitu? Sialan, aku sudah membesarkanmu. Kau mau memberontak sekarang? Baik, akan kukatakan. Hari ini kau harus berjanji. Jika tak setuju, kau harus setuju. Bawa buku jiwa. Aku akan tanda tangani untuknya. Kau tanda tangan, meski kau tanda tangan, aku tak akan akui. Terserah kau. Tuan Chen sudah datang. Tanda tangani untuk Xiaohai. Benar Chen Shoufu ibu kandung Xiaohai. Terserah kau untuk tanda tangan. Baik, hari ini aku mengakui anakku dan menikahi istri. Sungguh kebahagiaan ganda tulisan ini harus ditandatangani. Wahahaha. Baik, kontrak pernikahan sudah ditandatangani. Zhou Xiaofang sekarang menantu keluarga Lin. Sekarang beri mereka penghormatan. Ulang tahun. Nanti undang kerabatmu. Wahaha. Baik, aduh, ayolah sayang, aku akan menikah. Hei, kau senang. Wahaha. Aku takkan pernah menikahimu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Kau ngapain sih? Lepaskan dia. Berani-beraninya merebut cewekku? Ayo gebukin dia, lepaskan. Jangan pukul siapa-siapa. Sudah. Kenapa sakit sekali lihat dia dipukuli? Xiaohai, cepat suruh mereka berhenti. Jangan sampai celaka. Aduh, nggak apa-apa bu. Orang miskin kayak gini. Hidup susah. Kalau nggak bisa lawan, tetap berjuang. Yit mau lapor polisi, aku mau lapor polisi. Ini urusan kami. Minggir kau. Ren. Pergi sana. Kau yang minggir. Kalau berani sentuh anakku lagi, aku tantang kau. Jianjun, kau tidak apa-apa? Iya. So kau sudah cepat buktinya. Bisa membuktikan identitasmu. Ayah, aku tak perlu bukti lagi. Di hatiku, ayah adalah ayahku. Tak ada yang bisa gantikan ayah. Aku tak perlu cari saudara lagi. Tak peduli kau akui atau tidak, kita tak boleh dizalimi orang. Ini buktinya. Membuktikan akulah yang kau percaya. Dan inilah buktinya. Membuktikan saya yang kau percayakan ke anakmu. Apa ini? Kau akan tahu saat melihat. Chen Xiaohua hanya ingin meraih simpatimu. Aduh. Serahkan padaku. Berani-beraninya kau pukul ayahku. Ayo bunuh dia. Hentikan. Berikan apa yang kau pegang. Biar kulihat apa itu. Ibu jangan termakan tipu mereka. Mereka sedang berkomplot. Niat jahat. Entah apa yang menahan niat burukku. Iya. Jika kau lukai Chen Shoufu, tidak akan sepadan. Berikan padaku. Tak kusangka saat bekerja di ladang hari ini, aku bertemu pahlawan wanita, dikejar mata-mata bersama anaknya. Dia menitipkan anaknya padaku. Sekarang kita bisa makan. Ini semua dibeli dengan darah pahlawan revolusi. Pokoknya, aku harus membesarkan anak pahlawan itu dengan baik. Bagaimanapun juga, aku harus membesarkan anak sang heroin dengan baik. Ini hari setelah sang heroin menitipkan anaknya padaku, anak ini sangat berbakti. Masih kecil sudah tak punya ibu. Tidak menangis atau rewel. Kata orang anak miskin cepat dewasa. Pasti dia ikut sang heroin melalui hidup mati terombang ambing.
Sudah terbiasa menderita, dia pasti sukses saat dewasa nanti. Semoga dia berhasil. Ini kepercayaan yang layak untuk pahlawan. Ternyata kaulah kakak yang kusuruh jaga anak ini. Berarti dia anakku. Ini tidak mungkin. Chen Shoufu, jangan terkecoh oleh mereka. Ini semua tipu muslihat mereka. Diam! Tertulis jelas hitam di atas putih. Masih mau mengfitnahnya? Itu tidak mencerminkan kebenaran sebenarnya. Paman Chen, dulu aku sepupu dengan Liu De, hubungan kami sangat dekat. Lalu ku beritahu tentang pengasuhan anak Li Yingxiong, dia pulang dan menulis di surat. Iya, Chen Shoufu gelang giok titipanmu sebagai tanda pengenal Xiaohai, membawa tandanya harus sesuai dengan tanda pengenal. Iya Bu, lihat, dari kecil aku sudah pakai giok ini. Ini satu-satunya bukti. Tidak bisa asal mengaku punya. Jiang Yao, menurutmu siapa yang benar? Ketua, hingga saat ini hanya ada satu cara. Bagaimana? Tes DNA keduanya mana yang asli, mana palsu pasti akan ketahuan. Baik, segera panggil dokter bawa alat tes. Baik, segera panggil dokter untuk bawa peralatan tes. Harus segera dipanggil. Tunggu saya di sini. Hasilnya akan segera keluar. Jika ada yang berani bohong pada saya, memalsukan identitas anak saya, pasti akan saya hukum penjara. Kami mustahil melakukan pemalsuan. Si Xiaohai ini sama sekali tak tahu ibunya orang terkaya. Ngapain dia memalsukan? Hey, benar. Saya cuma bawa giok warisan seperti biasa. Ibu datang mengejutkan saya hari ini. Ini, saya juga bingung. Sebelum datang ke sini, kalian tak tahu identitas saya sebagai orang terkaya, tak perlu berpura-pura. Mereka pelakunya. Beslam datang mengakui saya hari ini. Semua tahu ibu orang terkaya. Makanya katakan, apakah mereka berdua? Iri, dengki, benci. Hei, saya baru mulai memalsukan. Saya tuh beri satu kesempatan lagi. Dari pengakuanmu sendiri kau memalsukan anak saya. Masih bisa dimaafkan jika berani gaduh. Kalau sampai terbongkar, pasti ayah dan anak ini saya penjarakan. Saya tidak berpura-pura. Bersumpah atas nama Tuhan, jika saya menyuruh Jianjun jadi anak palsu, ibu saya rela kena petir. Ayah tak perlu bukti lagi. Sudah saya katakan tadi. Kenapa tak didengar? Tak peduli dia ibu kandung. Yang penting ayah ada, saya sudah puas. Ya haha, kenapa jadi cemas? Jianjun. Saya hanya ingin dia tahu. Ibunya lah yang mencabut hasil ujianmu 10 tahun lalu. Yang membiarkan orang jahat menyakitimu selama ini. Kenapa kau ingat kejadian yang baru saja menimpanya? Aku merasa bersalah. Kenapa nasibnya terasa berkaitan denganku? Apakah dia benar? Aku merasa seperti orang asing baginya. Tak ada ikatan kekeluargaan sama sekali. Dan tidak akan ada ibu sejati. Melihat anaknya dibuli, tapi diam saja. Aku tak akan membiarkan orang lain menyakiti dan menyia-nyiakan anak sendiri. Jadi dia tak pantas jadi ibuku. Bahkan aku pun tak mau mengakuinya. Ketua, apakah Anda baik-baik saja? Apa aku benar-benar salah mengenali anakku? Apa kau memaksa anakku? Tak mungkin, Chen Shoufu. Kau lagi-lagi mudah iba ayah anak ini sengaja cari simpati. Supaya kau kasihanan pada mereka. Inilah keahlian utama ayah anak ini, cari simpati. Seluruh desa sudah tahu. Berhenti melemparkan fitnah. Kau bukan menelepon, apa kau panggil orang untuk tes DNA? Sebentar lagi ketahuan siapa yang berpura-pura. Hahaha, pura-pura tenang. Aku ingin melawan. Oh, ku beri nasihat. Larilah sekarang. Bila Chen Shoufu tahu kau berpura-pura, jangan nangis saat ku irim kau ke penjara. Ayo saja. Apakah dokternya sudah datang? Sedang di jalan, sebentar lagi sampai. Bagus, segera aku tahu hasilnya. Siapa di antara kalian anakku? Siapa yang perlu tes DNA? Siapa yang butuh tes DNA ayah anak? Dr. Wang. Siapa yang duduk? Silakan duduk dulu, Tenlin. Aku tak perlu tes untuk ayahku. Dia selalu baik padaku. Aku juga tak mau tahu soal ibuku. Kalau mau tes DNA, silakan saja. Hei, kau lihat semuanya, dia bersalah. Awalnya dia bersumpah itu anak kandungnya sendiri. Hei, kau tak akan berani lakukan tes ini. Jianjun, cepat lakukan tesnya. Percayalah, ayah tidak berbohong, kau anak kandung Chen Shoufu.
Ayah dan aku tidak tak kau ketahuan, aku hanya ingin tunjukkan pada mereka. Aku, Lin Jianjun, ingin sukses. Dengan usaha sendiri. Aku tak mau mengandalkan orang kaya, bukan karena dia orang terkaya. Aku hanya ingin mengakuinya kau yang membesarkanku. Meski kau hanya petani keluarga terbaik di hatiku. Ikapkan bohong, Lim. Kalau bersalah kenakan ini jelas dia takut ketahuan. Sudah jelas, ini bukti bersalah omonganmu sok suci dan hebat. Kau mau tes atau tentia? Kenapa kau tidak tes? Aku pergi. Atau Xiaohai, tes dulu. Anamsian Teams harus gelengsdekan. Iya, asal kau yang tes dulu, buktikan kau asli, mereka pasti palsu. Benar, asal kau asli langsung tuntut dia. Apa yang kau lakukan? Apa maksudmu ini? Harusnya aku yang tes dulu, kau mencurigaiku. Kamu sedang apa? Kenapa aku yang harus duluan? Kamu meragukanku? Itu dia. Lin Jianjun berpura-pura jadi kamu, jangan minta identitas padanya. Datang saja ke kita, Xiaohai. Ini diskriminasi. Ini disebut diskriminasi. Mereka yang bilang Tuan Muda Hai berpura-pura penilaian kami untuk membersihkan nama Hai. Sudah lama terjadi begini, kami hanya ingin kepastian. Maaf lepaskan saja, kalian tetap tak anggap aku anakmu. Aku masih tinggal dengan orang tua lama. Aku tak kenal ibu sepertimu. Ayah, bagaimana pendapatmu? Setelah identifikasi keausan penilaian ini jangan dilakukan. Ya. Walau aku bos kecil di desa, aku juga sayang Xiaohai. Seperti harta karun. Kamu mengaku begitu, suntikan lagi, kecurigaan lagi. Siapa tahan begini? Kami tak kenal uang. Lupakan nak, ibu tetap menyayangimu. Ketua, ini... Baiklah, jika Xiaohai tes DNA dulu, buktikan itu anak kandungku, aku gandakan investasimu, dan beri rumah ke warga desa Linjia. Wah, dapat rumah gratis? Astaga, hebat bukan? Boleh saja. Bisa langsung dilakukan? Bisa lakukan sekarang? Enggak mungkin. Ini menyangkut harga diriku, masa aku bisa dibeli dengan uang? Benar, kami membesarkan Xiaohai sejak kecil. Xiaohai itu paling menjaga gengsi Anda kan, Ibu? Anda pakai uang lukai harga diri Xiaohai. Sebagai ayah angkat aku sakit hati. Cuman begitu, aku juga menentang. Bukan itu maksudku, aku hanya ingin kebenaran. Ini sebenarnya sederhana, kalau mau mengakui Xiaohai, ya akui saja. Kalau nggak mau mengaku gak apa-apa, anggap saja ini tidak pernah terjadi, kita saling nggak kenal. Siapa yang ku buat kesal? Dulu hidupku tenang-tenang saja. Anda yang menarikku di jalan, bilang aku bawa Lionta merusak ini. Mau aku mengaku sebagai anakmu? Akhirnya ku percaya, aku nggak nyangka kau meraguiku, Ibu. Aku nggak mengaku. Bicara panjang lebar, ini bukan bersalah kan? Justru itu, mereka tuduhmu palsu, bukti konkretmu. Bukankah ini jawaban terbaik? Aku nggak paham, kenapa menolak? Enggak. Lalu kenapa mereka boleh? Kenapa tanya aku? Ah, benar juga. Pertama kali lihat ibu kandung lebih mendukung orang lain, nggak bantu anak sendiri. Nggak usah banyak bicara. Mereka bersalah, Jianjun. Cepat lakukan. Tidak perlu dikatakan lagi. Mereka jelas bersalah. Jianjun, cepat lakukan. Lin Yude, lu gila. Bilang aja lu main-main. Beneran dah. Intinya, lo dendam karena dulu gua tinggalin, sekarang sengaja ngejegal kita. Asli nggak bisa dipalsuin, palsu ya tetap palsu. Muka munafik lu beneran menjijikan. Hari ini aku harus membongkar kebohongan kalian, dokter. Jianjun kanjong mai chingjin tiawun. Lakukan atau enggak? Lakukan. Mereka yang ngatur sendiri. Kita nggak main sama mereka lagi, nak. Ayo pergi. Hei, kalian pergi dulu. Gua nggak kenal ini, Ibu. Berhenti, sebelum hasil keluar, siapapun nggak boleh pergi. Kita nggak anggap saudara lagi. Mau apa lagi dari kita? Dokter akan lakukan penilaian sekarang. Ya. Ketua, menurutku penilai ini bisa jadi memang anak ibu. Ya, aku juga merasa begitu. Sudahlah, semua udah tahu. Lin Jianjun susah lahirin Liu De sama selingkuhannya. Hei, masih aja nyerakin gua bohong gitu buat nyelamatin Jianjun sampai sekarang masih jomblo. Kalau ini beneran anak yang dulu kau bantu besarkan, kalau kau juga masih sendiri, aku akan nikahi kau. Api. Kalau kau benar bantu besarkan putraku dan kau masih lajang, aku akan menikahimu. Apa? El. Dulu ku dikejar, mata-mata terjun dari tebing pingsan.
Saat sadar semua ingatan hilang dokter ahli yang akhirnya menyembuhkanku, setiap ingat anakku tak punya rumah. Hatiku sedih dan bersalah. Jika kau benar merawat anakku, kau adalah penyelamatku. Seperti menyelamatkan nyawaku, hidupku sebagai gantinya. Inikah pria lajang terbaik di desa ini? Nikahi orang terkaya Nancheng. Chen Shoufu, jangan tertipu olehnya. Jangan khawatirkan aku, urus saja urusanmu. Apa yang kau katakan benar. Akulah orang terkaya di provinsi ini, pengusaha ternama, ucapanmu selalu janji. Ayah, bersiaplah menderita. Tidak, Tuan Chen pasti bercanda. Mana mungkin aku sepadan dengannya. Jika ucapanmu benar, sudah bantu besarkan anakku, maka kau berhak memilikiku. Bukan. Aku hanya kasihan pada Jianjun sejak kecil. Jianjun rajin dan penurutku harap masa depannya cerah. Aku tahu kau sangat menyayanginya. Sudah dapat hasil tes dokter? Ini hasilnya. Apa dokter sudah menerima hasilnya? Ini dia. Bagaimana hasilnya? Perbandingan hasil DNA kau berhubungan darah langsung. Benar? Apa? Ini benar. Kau benar, anakku. Mau kemana? Peduli apa kau kemana aku pergi? Minggir. Kau mau kabur setelah mengaku anakku? Oh, Tuan Kaya Chen. Kami tidak mengaku-aku kan? Kau lihat Leontin Gyox si rumput laut kecil. Kau bilang dia anakmu. Iya, kau bilang mau mengenali sanak sendiri, kami takut kau kecewa. Makanya kau mengaku. Omong kosong. Kau sendiri melahirkan anak. Aku tahu ini tak ada hubungannya denganku. Lalu fitnah anakku sebagai penipu, berlaku kejam pada anak sendiri. Ini keji sekali. Hari ini kalian takkan luput dari hukuman. Aku tak akan panggil Chen Chulan. Ki Ketua Tim. 3 penipu ini sudah ditahan. Sebentar lagi akan kukirim ke kantor sheriff. 3 pembohong ini bawa ke kantor polisi dan tahan sebentar. Ya ampun, Chen Shoufu, kami tidak sengaja berbohong padamu. Kami tidak berani Nak, kau benar-benar anakku, ini sungguh menyakitimu. Maaf ibumu yang tidak peka pada orang. Jangan minta maaf padaku. Aku yang harus minta maaf pada ayah. Dia tidak menikah demi kamu bertahun-tahun dihina sebagai ganti tuduhan dan kesalahanmu. Dermawan, apa kau benar-benar lajang? Iya. Kini aku juga lajang, aku ingin menikahimu. Maukah kau? Apa? Menikahiku? Ya, aku akan menikahimu. Tidak. Kau orang terkaya, aku pengusaha. Kau masih sangat cantik. Aku petani. Bahkan janda di desa merendahkanku. Kau sih merendahkanku. Itu karena mereka buta. Kau yang kupercaya untuk membesarkan anak pahlawan dan melayani masyarakat, tak pernah menikah. Karakter ini lebih mulia dari status apapun. Kebetulan anakmu juga anakku. Ini rencana Tuhan. Berjanjilah padaku. Anda ini wanita cantik. Orang terkaya melamarmu. Masih tak mau menerima? Ini wanita tercantik. Wanita terkaya melamarmu. Masih tidak mau menerima? Lin Youde, warga keluarga Lin mengangkat anakku 20 tahun, menanggung penghinaan hari ini. Chen Chulan kembali dan melamar dengan tulus. Mohon Bapak Lin menyetujui. Bapak Lin sudah setuju lamaran hari ini nikahi aku. Aku tambah investasi 1 miliar untuk Lin Jiachun bangun pabrik, kembangkan bisnis. Ayah, terima saya. Jangan. Aku tidak pantas untuk Chen Shoufu. Chen Shoufu akan jadi bahan ejekan nanti. Siapa berani menertawakanmu? Jika kau menikahiku, kau jadi direktur perusahaan milikku. Mulai sekarang kau pimpin grup Kiulan. Ayah, setujulah. Ayah sudah bekerja keras seumur hidup. Ini hakmu. Jangan tinggalkan aku nanti ya.
Chen Chulan bersumpah kepada Tuhan melamar Liu De hari ini. Sepenuh hati ingin bersamamu selamanya. Jika kau berkhianat, hancur. Pak Lin, cepat setuju. Ayo, setuju. Lau Lin, jangan ragu lagi. Ini rezeki besar. Cepat setuju. Setuju. Kepala desa, kau juga setuju Xiaofang menikahi Jianjun? Benar. Katakan untuk menikahi Chen Shoufu Jianjun nikahi Xiaofang ini kebahagiaan ganda. Bener, Ken. Ini acara bahagia. Tepat. Ningshu menikah dengan orang terkaya di Chen Jianjun nikahi Xiaofang ini kebahagiaan ganda. Oh, iya. Acara yang sangat meriah. Iya. Acara yang hebat. Sekarang Jianjun anaknya Chen Shoufu. Dan, aku tidak benci Xiaofang kita. Hanya untuk karakter ini. Perasaan tulus ini berani-beraninya aku menolak. Lau Lin, kau masih tulus dan baik? Wah, Jadi kepala desa kau berjanji. Janji-janji sangat setuju, Ribu. Janji mertua dan ibu-ibu WKWK. Ya, apa? Aku kalah lagi sama Lin Jianjun si brengsek. Dia benar-benar nikahi Zhou Xiaofang wanita yang kusuka. Nah, terima saja takdirmu, orang punya jalan hidup masing. Tidak, Star. Aku tidak setuju. Kau tidak puas? Mau kuhitung utang yang tidak kau puas ini? Ada apa, nak? Apakah keluarga mereka banyak berutang? Perbuatan keluarga mereka keterlaluan buku bambu hijau. Kau bilang ibu yang tentukan. Ibu seumur hidup suka membereskan penjahat. Lin Hai, kau salah. Fan Yulian, kalian tahan bertiga dengarkan Qi Yu Yifan. Yulian, tunangan ayahku. Tapi Li Yongfu anggap Fan Yulian cantik. Berusaha keras menggoda dia. Akhirnya Fan Yulian anggap ayahku miskin, putuskan tunangan dengan ayahku. Dan itu tidak masalah. Mereka ingin merasa pengkhianatan mereka benar. Pamer uang terus-terusan tertawa atas ketidakmampuan ayahku. Tapi lupa ayahku membesarkan keturunan pahlawan tak pernah menikah. Penghinaan suatu kehormatan. Keterlaluan mereka sangat menjengkelkan. Keterlaluan mereka sangat jahat. Erlin Youfu, 7 tahun. Bungkus batu bara di desa. Dapat uang jalan menyamping di desa sombong dan semena-mena. Sampai anjing desa pun menggangguku agar ayah semangat. Harus belajar giat agar sukses. Aku juara pertama di kelas 1. Tak kusangka keluarga Li Yongfu datangi rumahku, memukuli ayahku lengan ayah patah. Bilang itu perbuatan anaknya. Pantas jadi juara kelas sorotan bilang, jika rankingku lebih tinggi dari anaknya. Aku lihat ayah memukulnya. Aku coba halangi mereka. Terpaksa menerima penghinaan. Sengaja nilai jelek. Buat orang tertawa. Tidak ada hukum. Mereka mengancammu hambat kesuksesanmu. Ini keterlaluan. Dasar binatang tak kasih orang hidup. Jadi kupikir, ujian masuk kuliah satu-satunya harapan. Harus berusaha maksimal. Ujian bagus. Asal masuk kampus ternama bisa sukses. Kutunjukkan yang terbaik. Nilai bagus. Akhirnya diterima di peringkat teratas. Tak kusangka dia ambil liontin jaduku. Mengaku anak orang terkaya di ibu kota mencemarkan namaku. Kau batalkan nilainya karena ini. Bajingan kau yang menjerat anakku ya. Tenang, nak. Kalau ini rekayasa, aku akan laporkan ke dinas pendidikan. Karaktermu tak bermasalah, tak mungkin bisa membatalkan nilai ujianmu. Lebih baik keluarga hina, tak tahu malu. Aku tanya kalian semua. Bagaimana sikap Jianjun dan ayahnya di desa? Jujurlah padaku, jangan bohong atau investasiku di desa ini dicabut. Sebenarnya Jianjun dan ayahnya orang jujur, keluarga Lin Youde sombong. Siapa dekat dengan Lin Jianjun? Dia tindas semua. Benar. Keluarga Lin Youde singkirkan lawan di desa, makanya kami harus fitnah Jianjun. Seperti tikus berkeliaran, semua orang teriak dan hajar. Tim keamanan Jiang Yao sudah sampai. Buena Zetseng, relawan akan segera datang untuk menangkap mereka. Kalian keluarga pembohong sombong dan otoriter, tunggu masuk penjara. Tunggu sebentar, ayah dan anak itu akan dibawa tim keamanan. Selama ini bagaimana mereka menindas kalian? Laporkan semuanya ke relawan, bawa mereka ke pengadilan. Paman Chen, saya salah. Saya mohon beri kesempatan lagi. Saya berjanji akan berubah mulai sekarang. Bersedia menjadi hamba Anda, Tuan Zhou datang.
Cepat minta ampun pada Tuan Zhou, cepatlah. Tuan Zhou memohon. Saya mohon Tuan Zhou. Kumohon. Bagaimana kalau begini, wah? Aziz mau ada anak angkat, and saya itu pasti tidak akan berbakti kepada Anda. Haha. Orang berkelakuan hina bahkan tak layak jadi anjingku. Di mana ada yang berbuat kejahatan? Di mana ada yang berbuat kejahatan? Itu keluarganya memalsukan sebagai anak Chen Shoufu fitnah dan tekanan pada anak Chen Shoufu kejahatan keji. Tangkap. Jangan tangkap kami, jangan tangkap kami. Ibu CCU, maafkan Nancy, beri saya kesempatan. Beri saya kesempatan. Hey, hey. Baiklah, baiklah. Penjahat sudah tertangkap. Sekarang saatnya orang baik dapat penghargaan. Dan saya bawa suami, anak, dan menantu ke kota untuk persiapkan pernikahan. Saya undang kalian semua sebagai saksi, sekaligus saya tambah investasi 1 miliar untuk bangun sekolah di desa Linjia, agar anak-anak desa Lin bisa baca buku gratis. Semua anak di desa keluarga Lin harus dapat buku bacaan gratis. Ya, terima kasih Ibu Chen. Jangan berterima kasih padaku. Terima kasih untuk suamiku dan anakku. Aku bisa datang ke sini karena mereka juga karena mereka. Aku bersyukur bisa berada di sini. Ini berkat kebaikan dan tanggung jawab mereka yang mengumpulkan kesejahteraan untuk diri sendiri. Tunggu, aku baru ingat sesuatu. Ada apa, nak? Itu dia, kepala keluarga kita. Membalikkan fakta, membujuk seluruh anggota klan menekan kami, bahkan memfitnah kami demi menarik investasi. Aku adalah juaranya. Harusnya jadi penerus patriark. Dia ubah aturan hapus aku dan ayahku dari silsilah. Orang seperti ini tak layak jadi patriark. Kak Jianjun, Pak, saya sempat bingung tadi. Bingung harus ada konsekuensinya. Mudah diucapkan, menurutku tak semua perlu mengalami ketidakadilan. Jadi ketua tim untuk orang yang salah. Iya, bagus, untuknya kita pilih ketua tim baru. Saya usulkan Jianjun jadi ketua tim. Saya juga dukung Jianjun jadi ketua tim rekomendasi Jianjun. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Jianjun masih harus sekolah ternama. Tak ada waktu urus keluarga suamiku, pekerja keras dan baik hati, bertanggung jawab. Kurasa dia mampu. Setuju. Baik, sepakat. Sekian untuk hari ini. Aku akan bawa suami dan anakku. Kembali ke kota, persiapkan pernikahan. Jiang Yao sudah siapkan beberapa bus. Bawa semua warga ke kota untuk pesta pernikahan. Langsung salurkan dana buat desa Linjia Jaya kembali. Warga jadi sejahtera. Makmur. Omong-omong, saat datang ke resepsi jangan sungkan. Kita hanya ingin bersenang-senang, jangan sungkan. Kami tidak terima hadiah, ngerti? Siap.